Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif masyarakat. Dalam hal ini saya akan mewawancarai beberapa orang untuk saya tanyai bagaimana sih hak dan kewajiban warga negara itu? Warga negara. Warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya pada pasal 26 menyebutkan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang wajib diperoleh bagi warga negara yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Kita sebagai generasi muda, sudahkah kita untuk memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara? Sudahkah kita untuk memenuhi hak kita sebagai warga negara? Oke, langsung saja kita tanyai teman-teman kita tentang perspektif mereka mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ya, kalau menurut saya hak dan kewajiban itu ya mendapat ada 2 poin penting sih kalau menurut saya, yaitu kita mendapatkan sesuatu yang wajib kita miliki dan juga kewajiban ya kita mentaati bisa peraturan atau apapun itu halnya ya, nggak tahu ya. Kalau secara simpelnya ya mungkin peraturan yang pada umumnya lah, menaati lampu merah dan sebagainya gitulah gitu. Karena menurut saya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu yang pertama ya hak ya. Kalau menurut saya sih hak kayak kita hidup layak gitu. Jadi kita itu dapat hidup dengan layak itu termasuk hak kita. Terus hak asasi manusia. Terus juga kita mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Kalau misal kewajiban kita itu sebagai warga negara yang menjalankan kehidupan bernegara gitu. Jadi kayak kita mengamalkan Pancasila dan lain-lain kayak gitu. Mungkin belum seberapa besar hak dan kewajiban yang saya berikan. Contohnya adalah mungkin saya sekolah untuk menuntut ilmu. Itulah hak yang saya berikan untuk warga negara dan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terus kewajiban yang saya berikan kepada negara adalah saat pemilihan umum, yaitu pemilu. Saya ikut mencoblos. Terus yang kedua, ikut menaati peraturan yang ada di negara Indonesia tercinta ini. Kalau saya sudah memenuhi hak dan kewajiban, yaitu dengan membayar pajak tepat waktu ya, karena untuk kesejahteraan untuk negara itu sendiri. Ini deh, saya mengambil contoh dari Pancasila saja lah, yaitu Pancasila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Yaitu contohnya yaitu saya sudah memilih salah satu agama yang ada di Indonesia atau masuk lah ya, yaitu agama Islam. Agama saya sendiri, yaitu karena kalau nggak salah itu ya dari pasal 29 dalam Undang-Undang Dasar. Apalah itu, yaitu negara itu menjamin hak kemerdekaannya bagi setiap warga yang memeluk agamanya masing-masing. Kalau menurut saya sih ketika responku ya istilahnya kayak responku ketika melihat ketidakadilan yang ada di masyarakat terutama di warga negara itu, di kehidupan warga negara itu kayak ya geram gitu lah, geram. Tapi kayak cuma sebatas geram kadang, soalnya aku kayak merasa belum punya peran besar, belum bisa punya peran penting. Kayak kita mau kelapor ke siapa itu bingung. Kita punya wakil rakyat tapi ya tahu kan wakil rakyatnya kayak gimana kan ya, jadi kayak gimana ya, apalagi kayak kadang kita yang melaporkan kayak halah wak musik cilik gitu, halah kamu masih kecil gitu. Jadi kayak merasa kurang dihargai, terus ya gitulah. Saya ikut prihatin terhadap ketidakadilan hak dan kewajiban yang diberikan kepada warga Indonesia tersebut. Mungkin
hak orang yang miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu harusnya dibantu oleh pemerintah, tetapi hal itu tidak didengarkan oleh pemerintah. Dan sekarang kebebasan berpendapat juga ada UU ITE, yaitu untuk membatasi hak atau suara-suara yang disuarakan oleh masyarakat tersebut. Banyak yang sudah diberikan negara kepada saya, dari mulai pendidikan, kebutuhan, sampai fasilitas apapun itu. Tapi yang belum negara berikan kepada saya dan masyarakat nanti sekarang itu berupa kebebasan bersuara dari kritisi yang mereka lakukan dan kekurangan mereka yang berikan, itu yang negara yang kurang berikan kebebasan berbicara untuk mendengarkan kritisi dari masyarakat. Mungkin saya rasa sudah Mas ya, dalam bentuk pertahanan dan keamanan bagi setiap warga negaranya sendiri. Contohnya misal gimana misal saya punya masalah ini ya sama orang asing atau siapapun itu, terus pasti negara kan membela warga negaranya kan, dari dari pasal-pasal yang sudah disahkan gitu kan, membela yang benar dan membela yang tidak benar ya bela gitu. Mungkin seperti itu sih Mas menurut saya. Pada tanggal saya lahir, yaitu saya mendapatkan akte kelahiran, itu adalah bukti bahwa hak saya sudah terpenuhi oleh negara, yaitu saya hak untuk hidup. Terus pada saya kecil mungkin saya ada imunisasi, yaitu di puskesmas atau di posyandu, itu adalah hak untuk hidup untuk saya di waktu kecil. Dan sampai sekarang saya alhamdulillah sehat sejahtera. Baik teman-teman, ternyata capek juga ya nyari orang yang bisa diajak wawancara itu. Bisa disimpulkan dari apa yang sudah diwawancara, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwasannya mengenai hak dan kewajiban warga negara, yaitu kita harus selalu menekankan dua. Yang pertama, mengenai hak kita wajib memperoleh, dan kewajiban kita juga wajib mentaati. Kemudian untuk poin-poin penting dari apa yang kita harapkan mengenai hak dan kewajiban, sesuai dengan pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 27 sampai pasal 34, yang disitu menerangkan bahwasannya setiap warga negara berhak atas kebebasan berpendapat, kemudian pertahanan dan keamanan, pendidikan, serta ekonomi, agama, dan lain sebagainya, untuk pemenuhan sebagai hak dan kewajiban warga negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.